Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai remedial, pengayaan, bahan ajar, dan e-learning. E-learning adalah jenis pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemik ini. Nah, pembahasan yang pertama adalah tujuan remedial bagi siswa. Ada 5 bagian penting. Yang pertama adalah memahami diri sendiri. Yang kedua adalah memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik siswa dengan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga adalah memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Yang keempat adalah mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Yang kelima adalah mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Selanjutnya adalah fungsi daripada remedial itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi korektif, yang artinya perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai tujuan. Yang kedua adalah fungsi penyesuaian, yaitu tuntutan belajar yang disesuaikan dengan kesulitan murid. Yang ketiga adalah fungsi pemahaman, yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik. Yang keempat adalah fungsi pengayaan, yaitu memperkaya proses pembelajar mengajar. Yang kelima adalah fungsi terapeutik, yaitu memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian murid yang menyimpang. Nah, ini ada kaitannya dengan bantuan dari guru BK. Dan yang terakhir adalah fungsi akselerasi, yaitu mempercepat proses belajar baik dalam arti aktualitas maupun materi. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk dari pengayaan. Ada beberapa bagian, diantaranya belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran sekolah biasa. Yang kedua adalah belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenal sesuatu yang diminati. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir adalah pemadatan kurikulum, yaitu pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Selanjutnya adalah pengayaan, yaitu pendalaman materi. Berikut adalah prinsip pembelajaran pengayaan. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah inovasi, yang kedua adalah kegiatan yang memperkaya, menyenangkan, merangsang minat, dan merangsang pertanyaan dari siswa. Yang ketiga adalah merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Contohnya, memberi proyek kepada siswa, pengembangan minat, dan aktivitas menggugah kreativitas peserta didik. Pembahasan selanjutnya adalah bahan ajar, yang artinya adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Fungsi bahan ajar bagi guru ialah yang pertama, menghemat waktu dalam mengajar. Yang kedua, mengubah peran guru menjadi fasilitator. Yang ketiga, proses pembelajaran jadi lebih efektif. Dan yang keempat adalah sebagai alat evaluasi. Selanjutnya adalah karakteristik atau prinsip bahan ajar. Yang pertama adalah self-instructional, yang artinya siswa mampu membelajarkan diri sendiri. Yang kedua, self-contained,
yaitu mencakup keseluruhan atau lengkap. Yang ketiga adalah stand alone, tidak bergantung pada bahan ajar yang lain. Yang keempat adalah adaptif, yaitu mengikuti perkembangan iptek. Yang kelima adalah user friendly, yaitu memudahkan pembaca dalam memahami apa yang dimaksudkan. Yang terakhir adalah bahan ajar e-learning, yang merupakan bahan ajar yang disiapkan, dijalankan, dan dimanfaatkan dengan media web. Nah, berikut ini saya tampilkan info tambahan mengenai bahan ajar e-learning yang diuraikan dalam Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010. Di situ ada 6 poin, teman-teman bisa membaca sendiri, di pause dulu kemudian dicatat agar tidak lupa, karena ini kaitannya dengan pembelajaran di rumah, pembelajaran jarak jauh pada masa pandemik seperti ini.